Halo tim XYZ. Halo bro. Ada yang bisa dibantu, Mas? Ya, ini saya mau nanya nih. Sebenarnya definisi retro game itu apa sih? Batasannya itu apa sih sebenarnya? Oke, bisa. Tuh, ada yang bilang bahwa sebenarnya retro itu bukan masalah mesinnya atau masalah gamenya, tapi gaya bermainnya gitu. Model permainannya itu yang dikatakan retro. Oh gitu. Tapi ada juga yang berkomentar bahwa retro itu batasannya sampai zaman PS1, Sega Saturn, dan Nintendo 64 gitu. Jadi kalau udah masuk Dreamcast, PS2, Xbox itu udah dianggap bukan retro lagi. Nyimak. Terus ada yang komen lagi bahwa game itu kalau umurnya udah 15 tahun lebih itu udah dianggap retro. Nah ini saya bingung nih, saya ingin tanya ke tim XYZ ini, menurut kalian definisi retro game sendiri itu apa sih? Emang sih, kadang definisi retro itu agak membingungkan. Tapi kita coba diskusi ya. Oke, thank you guys. Sama-sama. Thank you juga, Mas. Jadi menurut gua retro itu ya artinya jadul alias zaman dulu. Jadi kalau retro gaming artinya ya game zaman dulu. Kalau retro gaming menurut definisi gua itu adalah game-game yang dulu gua mainin zaman dulu kecil. Batasannya sih kalau dari eranya gua sih zamannya NES sampai Super NES atau mungkin Sega Genesis 16 bit. Pas udah masuk PlayStation itu secara grafik udah revolusioner banget. Sampai akhirnya berkembang kayak sekarang nih. Main game udah kayak nonton film. Canggih. Kalau menurut aku, retro gaming itu apa ya? Nah, kita lihat dulu sebenarnya sih dari pengertiannya atau definisi dari retro. Kalau misalkan dari kamus Merriam-Webster, retro itu adalah revivaling the fashion that has already passed. Jadi kayak misalkan ada style tertentu dari zaman dulu atau dari tahun-tahun sebelumnya, dari beberapa periode sebelumnya. Nah, kalau untuk retro gaming sendiri, itu bukan dilihat dari seberapa tua game tersebut. Which means dari pengertian itu dari stylistically backwards. Melihat dari retro game yang tahun sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin pada awal-awalnya gamer pada umumnya mengkategorikan video game retro itu dari era Atari hingga eranya Super Nintendo versus Sega. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, definisi retro itu melebar, bertambah luas seiring majunya teknologi dunia video game. Yang dulu mungkin kita bilang PlayStation, Sega Saturn, dan Nintendo 64. Keren banget, udah kayak asli, udah kayak hidup gitu loh. Tapi sekarang kita kalau ngeliat balik eranya PS1, kerasa kan gamenya tua banget, banyak jaded age, grafik poligon yang kasar, yang tidak semulus pada game-game era PS2, dan seterusnya. Makanya menurut saya, definisi retro itu fluid, dinamis, melebar, terus seiring perkembangan zaman. Tidak hanya terbatas pada era 8 atau 16 bit, bahkan 32 bit udah masuk retro. Misalkan nih contohnya kita lihat dari periode tahun 70 sampai 85 itu golden age eranya zamannya Atari. Terus habis itu tahun 85 sampai 95 itu dari silver age era itu lebih ke arah 8-bit sampai 16-bit. Grafiknya itu lebih ditingkatin dan itu juga mulai ada exploration di 3D-nya juga gitu. Nah di periode selanjutnya tahun 95 sampai pertengahan 2000 itu bronze age-nya lebih ke 3D games dan online gaming juga. Nah selanjutnya di tahun 2010 sampai sekarang itu modern age. Pas era game PS3 tuh kayaknya sekelompok gamer-gamer yang kangen sama game zaman dulu mereka main pas kecil mulai banyak nih fanatik-fanatiknya, dan akhirnya mulai ada direction gaming yang dengan pendekatan zaman dulu. Contohnya kayak Mega Man 9 sama Mega Man 10.
itu yang tadi Rockman 8 gambarnya udah side scrolling modern, jadi kayak game NES lagi. Terus kalau kita ngomongin era PS4 sekarang, Street of Rage juga muncul alias Bare Knuckle 4. Itu gue yakin juga sebenarnya sasaran target pembeli gamenya juga adalah orang-orang yang dulu masa kecilnya main Bare Knuckle atau Street of Rage 1-3. Itu sequelnya keluar setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Retro dalam dunia game tidak hanya terbatas pada umur atau generasi di mana konsol dan game itu dibuat. Retro pun akhirnya berkembang menjadi sebuah style grafik game, di mana pada saat ini banyak video game mengedepankan visual terkini yang serba canggih mulai bermunculan, baik dari developer major atau minor atau indie yang membuat game itu menggunakan visual retro, visual sprite-based dan pixel graphic. Dan bahkan judul-judul seperti ini penjualannya pun tinggi gitu. Makanya kan bisa dilihat di platform seperti Steam, PSN, dan lain-lain, banyak tuh bermunculan game-game dengan style retro. Ya karena emang pasarnya ada, dan itu juga memenuhi kebutuhan konsumen atau gamer yang pingin main dengan kualitas visual retro gaming. Mungkin kita bosen kan, kebanyakan lihat visual canggih. Sekali-sekali ganti visual gitu, nggak harus canggih, tapi kita coba visual retro gitu. Sedikit-sedikit nostalgia. Retro gaming sekarang tuh kembali naik dan makin jadi mainstream. Ini terbukti dengan kesuksesan NES Classic yang akhirnya memicu banyak developer lainnya mengeluarkan versi klasiknya atau versi mini dari konsol mereka masing-masing. Nah, NES Classic ini sebenarnya bukan konsol retro mini yang pertama. Banyak sebenarnya dari produsen-produsen lainnya, cuma nggak resmi. Mereka cuma license dari developernya atau konsol makernya. Terus mereka buat, dan banyak yang kualitasnya di bawah standar, either gambarnya pecah, gambarnya ketarik, suaranya nggak sinkron gitu. Nah, baru pas NES Classic, bener-bener, oh ini nih tolak ukur terbarunya, standar terbarunya kalau bikin konsol mini retro seperti ini gitu. Nah, nggak lama setelah itu, keluarlah NES Classic, PlayStation Classic, Mega Drive Mini, Neo Geo Mini, yang bikin scene retro gaming tuh makin hidup, makin mainstream, dan akhirnya jadi household item, bahkan office item. Now you're playing with power. Nah, kalau dari kesimpulannya, batasannya apa ya? Kalau batasannya itu dilihat dari periode style dari gaming-gaming yang tadi saya sudah ceritakan dari beberapa era-era tersebut yang sudah lampau. Kalau misalkan ngelihat kayak sekarang-sekarang ini, ada yang mungkin berargumen juga game tahun 2010 itu bukan termasuk retro game, tapi nanti kalau ke depannya di tahun 2030, 40 itu udah termasuk retro gaming juga, karena itu retrospektif di periode tersebut. Dan itu bakalan menjadi batasan untuk retro gaming. Dilihatnya bukan dari seberapa tua game tersebut, tapi dilihat dari periode yang sudah lampau. Jadi kesimpulannya apa? Game-game retro itu menurut gua adalah game-game yang pada katanya jadul deh. Minimal grafiknya kayak era Sega Genesis atau SNES 16 bit. Mungkin ini sih, sekarang emang zamannya lagi serba nostalgia gitu. Nggak hanya pop culture seperti film atau musik atau buku, tapi video game pun juga lagi renaissance-nya nostalgia dengan retro gaming gitu. Gila ya, sungguh menarik retro gaming sih sekarang ini. Kayak gimana nantinya? Ya kita lihat aja.